Oke, selamat datang kembali di channel Kata Tutor. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi yaitu cara mudah membuat presentasi interaktif di Quizzes. Jadi di sini presentasinya yang kita bisa buat di Quizzes adalah ada presentasi kemudian ada quiz yang bisa dikerjakan secara online langsung di Quizzes seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Silahkan tonton sampai habis video kali ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini. Dan tentunya aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke rekan-rekan, kita langsung saja ya bagaimana caranya membuat presentasi interaktif ini. Jadi di sini Quizzes sangat bagus sekali ya untuk membuat presentasi seperti ini, di mana kita bisa memadukan antara presentasi kemudian langsung mengerjakan quiz secara online seperti itu. Nah, saya berikan contoh, kita langsung akses browser di sini. Nah, di sini saya berikan contoh. Nah, ini ya. Oke, ini contohnya, kita coba presentasikan. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan buka browser yang lain supaya berperan sebagai siswa seperti itu. Nah, di sini. Oke. Nah, jika rekan-rekan sudah membuka seperti ini, nah ini contohnya ya, kita akan bagikan linknya. Ini saya bagikan linknya dulu, supaya bisa langsung berperan sebagai siswa juga. Oke, kita tunggu ya. Nanti jika sudah masuk, nanti ada informasi di sebelah sini ya. Akan ada siswanya sudah ikut bergabung atau join di pelajaran ini. Jadi, rekan-rekan sambil membuat atau presentasikan materi ya. Setelah itu rekan-rekan langsung bisa melakukan atau memberikan quiz secara online seperti itu. Oke, nah ini sudah kita ganti. Baik, ini start. Ini posisinya Kata Tutor ini sebagai siswa rekan-rekan ya. Kita lihat, nah ini sudah masuk. Nah, sekarang kita langsung mulai saja. Nah, jadi tampilan di siswa ini akan sama persis rekan-rekan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini yang dilihat di siswa. Nah, kemudian ini kita tinggal melanjutkan seperti itu. Kita next. Nah, ini seperti ini ya. Kita next. Nah, ini untuk materinya rekan-rekan, ini hanya pengenalan saja. Seperti itu. Nah, ini sebagai kuisnya. Jadi, siswa langsung bisa mengerjakan kuis seperti ini. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ini yang terlihat di siswa. Ya, rekan-rekan ya. Langsung bisa mengerjakan. Nah, saya percepat saja untuk tesnya. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Siswa. Nah, ini juga bisa membuat soal AKM sebenarnya ya. Oke. Ini sudah dijawab. Ya, rekan. Oke. Nah, bagaimana caranya membuat sekarang? Ya. Nah, ini sudah langsung ada informasinya. Oke. Nah, ini sudah terlihat di siswa juga ya, sudah selesai. Nah, ini langsung di siswa langsung kelihatan skornya rekan-rekannya. Jadi berapa kita membuat pertanyaan, berapa langsung kelihatan skornya seperti itu. Oke, kita langsung saja rekan-rekan ya. Nah, ini saya langsung ke beranda. Nah, caranya kita siapkan dulu PowerPoint rekan-rekan. Jadi ini untuk slide rekan-rekan bisa langsung buat ya. Kita buat, kita ke bagian home-nya dulu. Nah, kita bisa buat. Nah, di sini untuk membuat presentasi itu kita pilih di pelajaran. Jadi menu pelajaran. Nah, ini pelajaran. Oke, kita masukkan misalnya latihan presentasi. Quizzes. Nah, kita pilih pelajarannya misalnya pengetahuan alam.
Nah, di sini rekan-rekan bisa tambahkan ya, bisa tambahkan gambar, kemudian dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini sudah ada informasi, oke, oleh, nah misalnya ini, nah, sudah seperti itu. Kita bisa tambahkan gambar, kita bisa cari di Google misalnya ya, misalnya, oke, maaf ini ada kesalahan penulisan. Nah, ini kita tambahkan misalnya gambar. Nah, ini mohon maaf, ini kan ada videonya jadi tidak kelihatan ya. Nah, saya simpan dulu gambarnya ya. Oke, kita tambahkan gambar di bagian download. Nah, ini sudah. Baik, nah seperti ini misalnya ya rekan-rekan ya. Nah, kemudian rekan-rekan juga bisa tambahkan gambar yang lain di sini. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya menambahkan slide-nya? Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini kita bisa tambah slide. Ya, tambah slide. Nah, ini untuk slide presentasi ataukah rekan-rekan bisa menambahkan latihan soal seperti itu. Nah, seperti ini, memberikan soal atau pertanyaan interaktif. Ya, nah ini slide. Nah, ini sudah ada konsep template-nya seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa pilih di sini. Nah, terus bagaimana misalnya kalau rekan-rekan sudah mempunyai presentasi di PowerPoint ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini contohnya misalnya presentasinya di PowerPoint. Rekan-rekan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya supaya bisa diimport ini ke ke Quizzes. Nah, rekan-rekan tinggal rubah presentasi ini menjadi PDF seperti itu. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan Pocket Reader ya, kita tinggal lihat ini terintegrasi ya langsungnya Pocket Reader ini ke PowerPoint seperti itu. Kita create PDF saja. Nah, kemudian kita tinggal simpan. Nah, kebetulan di sini saya sudah menyimpan file tersebut dalam bentuk PDF seperti itu. Ya. Jadi kita harus konversi dulu dari PowerPoint ke PDF. Oke. Nah, jadi rekan-rekan boleh saja menggunakan apakah online ataukah menggunakan aplikasi Foxit ataukah menggunakan aplikasi Nitro dan lain sebagainya. Nah, sekarang terus bagaimana caranya untuk menambahkan? Nah, untuk yang lain mungkin yang di sini rekan-rekan bisa mengganti ya. Untuk teks seperti itu. Oke. Menambahkan template ataukah mencari template gambar yang lain? Nah, silahkan. Jadi di sini saya akan contohkan langsung saja untuk mengimportnya dari PowerPoint. Ingat, PowerPoint harus diubah menjadi atau dikonversi menjadi PDF. Nah, ini di bagian pojok kiri bawah kita tinggal import slide. Nah, ini dia ya, PDF. Nah, ini saya gunakan PDF saja rekan-rekannya, bisa dari Google Slide, PowerPoint. Nah, saya rubah dulu. Nah, ini kita ambil dulu di bagian desktop. Nah, ini dia. Nah, kita tinggal tunggu. Nah, ini kita sudah import ya, tapi yang lebih bagus sebenarnya harus rubah dulu ke PDF rekan-rekan ya. Nah, ini presentasi rekan-rekan yang kita sudah buat di PowerPoint, kita tinggal import. Oke. Kita tunggu proses pengimportannya dari PDF tadi ya, ke Quizzes ya. Nah, ini masih proses seperti itu. Jadi ini caranya sangat mudah sekali rekan-rekan. Jadi rekan-rekan tidak perlu lagi menyusun atau membuat presentasi atau slide-nya dari awal lagi. Kita tinggal menambahkan saja dari slide PowerPoint yang sudah kita buat seperti itu. Nah, ini rekan-rekannya di sini sudah ada informasi apakah di copy ataukah di delete slide-nya. Kemudian ini ada tambah slide. Sekali lagi saya informasikan. Ini ada medianya, bisa menggunakan video dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya menambahkan pertanyaan? Nah, misalnya di akhir video, di akhir pelajaran ini kita ingin menambahkan tes online seperti itu, ya, atau pertanyaan interaktif. Nah, kita tinggal tambah slide. Nah, ini kita gunakan sebagai pembukaan, misalnya kita cari slide. Oke. Nah, ini kita untuk menambahkan teks itu di bagian kanan ini ya. Nah, jadi di sini kita berikan judul misalnya latihan soal. Oke, saya buat kapital dulu. Nah, kemudian di sini ada instruksinya, misalnya kerjakan soal jawablah soal berikut ini ya. Oke.
Jika sudah, nah di bagian bawah rekan-rekan tinggal tambahkan pertanyaan, ya. Misalnya di sini kita tambahkan pertanyaan, misalnya apakah pilihan ganda ataukah jawaban banyak atau isian singkat, kemudian survei, kemudian ada isian. Nah ini sebenarnya sudah mengacu ke soal AKM ya, rekan-rekan bisa membuat di sini ya. Nah ini kita lihat dari pilihan ganda dulu. Ini saya contohkan saja rekan-rekan ya, misalnya 1 sama dengan berapa. Nah misalnya ini 2. Nah ini saya contohkan saja. Oke. Baik, jika sudah kita tinggal pilih kuncinya yang mana misalnya. Nah ini misalnya ini kuncinya, kita pilih seperti ini. Oke, atau rekan-rekan bisa tambahkan di sini misalnya untuk yang soal-soal yang IPR ya, kemudian matematika. Nah ini sudah ada equationnya, di sini bisa menambahkan apa namanya untuk rumus dan lain sebagainya. Nah ini ya. Oke. Baik, kemudian kita tambah lagi slide-nya. Nah ini kemudian kita tambahkan pertanyaan, misalnya banyak jawaban. Nah misalnya berikut ini yang termasuk benda mati misalnya. Kita instruksikan pilih 2 jawaban. Nah, misalnya ada kucing, kemudian ada batu, kemudian di sini ada meja, ada pohon. Oke, kita bisa tambahkan lagi misalnya opsinya ada misalnya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambah slide lagi ya. Nah, misalnya langsung ke penutup. Oh, ini belum ada ya. Mohon maaf, ini kita belum pilih ya. Misalnya ini. Nah, ini jawabannya ya. Jadi kalau sudah centang hijau ini berarti ini jawabannya, seperti itu. Kita tinggal tambah slide rekan-rekan. Nah, seperti ini. Misalnya kita instruksikan sekian. Misalnya selamat belajar. Oke. Nah, ini karena banyak mungkin saya akan ginikan saja ya rekan-rekannya. Saya akan hapus beberapa ya. Nah, misalnya ini kita hapus dulu. Kita hapus. Nah, ini supaya mudah saya untuk mempresentasikan sebentar karena waktunya juga lumayan jadinya. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Baik, jika sudah siap, ini rekan-rekan, ini sudah di bagian atas beberapa slide ini sudah ada apa namanya presentasinya, sedangkan di bagian bawah ada contoh 2 soal untuk soal quiz ya. Nah, selanjutnya kita terbitkan rekan-rekan. Ini juga bisa diginikan ya untuk gambarnya, apakah dipaskan di slide 3 nya. Coba kita lihat ini apakah isi gambar. Ini ada beberapa template-nya yang bisa dipilih seperti itu. Oke, kemudian kita terbitkan. Nah, ini kita pilih bahasanya Indonesia. Ini misalnya kelasnya 11, kita publish. Nah, ini presentasi kita sudah siap, presentasi interaktifnya. Sekarang kita uji coba rekan-rekannya. Nah, ini pelajaran langsung, kita pilih pelajaran langsung. Maaf, saya ulang dulu ya. Kita pilih ini latihannya ya. Kita mulai pelajaran langsung. Kemudian kita lanjutkan. Nah, rekan-rekan bisa bagikan kode ataukah link. Nah, ini saya lebih cepat itu biasanya bagikan link seperti ini. Jadi kita pilih di bawah kode ini atau bagikan melalui. Nah, ini sudah ada linknya ya, kita salin. Nah, ini saya buka di browser yang G1. Saya tempel di sini ya. Nah, ini sekarang kita start langsung. Oke, nah ini sudah ada masuk, kita mulai. Nah, di sini sudah kelihatan langsung rekan-rekannya. Nah, ini presentasinya. Kalau kita next lagi di posisi saya sebagai guru misalnya. Nah, ini sudah kelihatan juga. Oke, kita next lagi. Nah, ini presentasinya, misalnya ini materinya seperti itu. Nah, ini yang tampilan siswa juga kelihatan. Nah, sekarang untuk tesnya, rekan-rekan bisa langsung next di sini misalnya. Nah, latihan soal. Ini juga muncul ya di siswa ya. Oke, kemudian langsung. Nah, ini
jadi siswa juga langsung muncul tesnya. Misalnya ini 1 tambah 1 berapa. Oke. Nah, ini sudah ada nilainya, korek atau benar. Nah, ini juga sudah. Ini langsung kelihatan leaderboardnya, jadi peringkatnya di sini. Kita langsung next. Nah, ini siswa juga kelihatan. Nah, seperti itu ya. Ini kita bisa pilih salah satunya, misalnya 2 pilihan ya, misalnya meja dan oke. Nah, sudah selesai. Nah, ini selanjutnya sekian. Nah, sudah langsung kelihatan ya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, sudah selesai. Nah, itulah bagaimana caranya untuk membuat presentasi interaktif di Quizizz ya. Kemudian untuk mencari presentasi yang sudah kita buat, kita lihat di bagian kuisku di beranda ya rekan-rekan ya. Kita lihat di Quizizz, di beranda Quizizz, di wallnya kita cari kuisku. Nah, ini bagaimana membedakan antara kuis dan presentasi ya, yang interaktif. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di bagian atasnya, di sana ada pelajaran. Ya, jadi ini adalah presentasinya. Ini kuis ya, hanya tes kuis saja, tidak ada presentasinya. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya rekan-rekan bisa langsung secara langsung ataukah memberikan pekerjaan rumah seperti itu. Misalnya kita tidak bisa memberikan langsung dan ingin siswa mempelajari materi dan langsung latihan soal seperti itu, rekan-rekan bisa berikan pekerjaan rumah. Ya. Jika pada saat itu bisa semua online, nah ya rekan-rekan bisa langsung memberikan mulai secara langsung seperti ini. Oke, yang pekerjaan rumah seperti biasa juga sama ya. Jadi secara asinkronus, nah seperti ini. Nah, ini kita atur dulu misalnya batas pengerjaan PR-nya sampai kapan. Jadi di sini yang akun biasa itu sekitar 2 minggu rekan-rekan ya. Jadi kalau mau pro ini harus kita berbayar. Nah, di sini misalnya saya kasih waktu 1 minggu seperti itu. Nah, ini waktunya, jamnya. Ini misalnya jam 11. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian di pengaturan bawah silakan ini name factory-nya saya tidak aktifkan. Jadi supaya rekan-rekan mengerjakan, untuk siswanya bisa mengerjakan dengan nama aslinya seperti itu. Yang di peringkat, pilihan jawaban diacak, ini bisa diaktifkan ya. Oke, musiknya apakah ada musik juga bisa diaktifkan. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita tinggal lanjutkan. Kemudian rekan-rekan bisa mengirimkan langsung ke Google Classroom. Jadi kita integrasikan dulu Google Classroom-nya ataukah melalui link game. Nanti yang Google Classroom, berarti ini harus akun Quizizz dan akun Google Classroom-nya sama. Rekan-rekan untuk emailnya. Oke. Nah, ini kita bagikan linknya seperti itu. Ya, kita lihat di bagian siswa. Nah, nanti akan kelihatan langsung, jadi siswa tanpa ada instruksi guru langsung bisa mengerjakan. Nah, ini dia ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, latihan soal. Nah, ini langsung mengerjakan siswanya. Ya, rekan-rekan ya. Jadi itu bedanya kalau kita mengerjakan untuk yang dikerjakan secara langsung ataukah menggunakan sebagai PR. Yang PR mohon diingat nanti apakah ada pengaturan, kita cek dulu. Nah, ini sama pengaturannya, jadi tampilkan slide di perangkat ya, name factory-nya kita matikan, kemudian waktunya kita hidupkan. Nah, papan peringkat, jawabannya yang diacak, kemudian musiknya. Kemudian bisa dilanjutkan. Oke. Nah, itulah bagaimana caranya membuat presentasi interaktif di Quizizz, dan tentunya ini sangat membantu sekali dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik ya rekan-rekan ya. Oke, demikian dulu informasi untuk kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe supaya rekan-rekan bisa membantu untuk membangun channel ini dan tentunya membuat saya tambah semangat untuk membuat konten yang bermanfaat untuk rekan-rekan. Dan tentunya jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya rekan-rekan selalu mendapat informasi terbaru dari channel Kata Tutor. Oke, demikian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.